Loh, kok kayak gini ya? Kok kayaknya ini nggak nyambung gitu ya. Kalau Anda sudah ngecek, pasti, iya ya nggak nyambung nih kayaknya nih. Mungkin Anda juga ketawa-ketawa gitu ya. Pernahkah kalian membaca satu naskah skripsi atau draft skripsi kalian ya saat ini dari paragraf satu ke paragraf yang lain dan paragraf berikutnya nggak nyambung? Pernah nggak? Ingin tahu sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Simak terus video ini sampai akhir. Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini, kalian akan mendapatkan informasi, tips, sukses belajar di perguruan tinggi. Khususnya kita membahas tentang penulisan, karya ilmiah, penelitian, publikasi. Selamat datang ya. Dan saya menyampaikan selamat kepada para pejuang skripsi yang sudah sukses melewati tahapan-tahapan dalam skripsi kalian. Yang lagi proposal, sudah nulis, silahkan. Yang lagi cari-cari informasi untuk presentasi, silahkan. Yang mau ujian atau yang sudah ujian, bahkan yang sudah lulus, selamat ya. Nah, terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Yang belum, ayo dong subscribe. Atau mau nunggu sampai nanti, terakhir di video ini. Oke, boleh juga. Oke, baik. Sekarang langsung saja ya. Nah, coba kita lihat lagi naskah yang kita tulis dalam skripsi. Seringkali antar paragraf tidak nyambung, tidak koheren sih. Bukan satu kesatuan gitu. Atau benang merahnya antar paragraf itu kurang ya, atau nggak ketemu benang merahnya. Sehingga ya bahasa sederhananya nggak nyambung lah. Paragraf satu nulis apa, paragraf berikutnya gimana. Nah, pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Atau ketika mengerjakan ya naskah proposal ataupun naskah skripsi Anda, seperti itu yang Anda rasakan setelah membuat dan membacanya kembali. Loh, kok kayak gini ya? Kok kayaknya ini nggak nyambung gitu ya. Nah, itu hal yang biasa, nggak perlu berkecil hati. Sekarang coba kalau Anda sudah ngecek, pasti iya ya nggak nyambung nih kayaknya nih. Mungkin Anda juga ketawa-ketawa gitu ya. Ya, itu biasa, nggak apa-apa. Namanya menulis draft dulu, nanti habis itu kan kamu ngecek gitu ya, mereviewnya, merevisinya. Oke, tandanya gini, cara ngeceknya yang sederhana. Nah, kalau misalnya satu paragraf itu kamu mau menjelaskan sesuatu hal tertentu ya. Nah, apakah menjelaskan satu hal tertentu itu selesai dalam satu paragraf? Ya. Nah, kalau belum selesai, ya karena kan paragraf itu, satu paragraf biasanya mungkin 5-6 kalimat gitu ya. Ya tergantung panjang pendeknya. Tapi nggak lebih dari itu ya. Agar juga jelas ide dasarnya dalam satu paragraf itu. Satu ide besar yang ada dalam paragraf. Nah, ketika satu informasi ya, katakanlah informasinya 1-10 gitu ya. Nah, informasi 1-10 atau ide 1-10 ini nggak mungkin ada dalam satu paragraf semua gitu ya. Nah, apalagi menjelaskannya mau detail. Kalau bisa, sederhananya, analoginya adalah satu ide itu satu paragraf. Kalau ada 10 ide, ya 10 paragraf. Nah, itu ya yang harus kalian ketahui. Itu cara untuk mengenali ya, apakah ada kaitannya, koherensinya jelas satu paragraf dengan paragraf yang lain. Oke, ini sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan. Gimana cara mengatasinya? Nah, mulailah suatu kalimat itu dengan informasi yang sudah disampaikan terdahulu. Saya ulangi ya, dalam menulis paragraf, sebaiknya antar satu kalimat dengan kalimat berikutnya dan kalimat berikutnya lagi, sebaiknya dimulai dengan ide yang sudah disampaikan sebelumnya. Misalnya, dalam paragraf itu ada 5 kalimat. Kalimat pertama jelas merupakan ide dasarnya ya kan? Ide dasarnya disampaikan. Nah, kemudian kalimat keduanya itu harus terkait dengan kalimat pertama. Ya. Atau kelanjutan dari kalimat pertama. Gitu. Jadi misalnya ada subjek, misalnya ya, saya pergi ke pasar. Misalnya satu kalimat itu kan ya. Nah, terus kalimat keduanya harus nyambung dengan saya pergi ke pasar. Apa yang mau
kalian jelasin apakah perginya naik apa, apakah pasarnya seperti apa. Ini contoh ya, saya pergi ke pasar di suatu tempat di sekitar tempat tinggal saya, misalnya gitu ya. Nah, menunjukkan kan, udah ada keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Nah, ini maksud saya, di kalimat berikutnya itu memuat informasi yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Nah, itu, lanjutkan terus. Nah, tadi hanya contoh ya, analogi saja. Tentu di bidang teman-teman, di bidang kalian semuanya pasti beda-beda mau menjelaskan apa ya. Bidang Anda sosial humaniora misalnya, ya. Atau bidang Anda computer science, sistem informasi, arsitektur, engineering, dan lain sebagainya ya, desain, psikologi, ekonomi bisnis. Nah, pasti punya kekhususan. Nah, saya di sini tidak mengajarkan per subjek gitu, tapi idenya itu yang penting yang bisa kamu ambil ya. Jadi itu ya. Satu paragraf dimulai dengan kalimat berikutnya itu adalah berisi informasi yang sebelumnya sudah ditulis. Nah, jadi nyambung gitu semuanya sampai satu paragraf itu selesai. Nah, bagaimana antar paragrafnya? Demikian juga antar paragrafnya. Kalau tadi saya bilang di awal bahwa dalam satu bab atau satu subbab ya, subbagian itu misalnya ada 10 ide yang ingin disampaikan, tentu satu ide ada dalam satu paragraf. Nah, kemudian ide yang kedua ada di paragraf berikutnya. Ya. Ide yang ketiga ada di paragraf berikutnya. Nah, antar paragraf setelah paragraf pertama dituliskan, paragraf keduanya juga harus terkait dengan paragraf sebelumnya. Nah, sehingga jelas tuh benang merahnya gitu. Setelah tadi misalnya saya pergi ke pasar ya. Pasar yang letaknya di seputar rumah saya. Ya kan? Nah, apalagi lanjutnya misalnya setelah bicara itu, nah baru mau bicara soal perginya naik apa misalnya, atau kondisi pasarnya seperti apa. Nah, itu terus runtut. Nah, bagaimana caranya agar itu runtut? Tentu idenya Anda identifikasi dulu. Anda list dulu, misalnya dalam satu subbab itu mau nulis apa aja. Ya, yang menjadi misal tadi ada 10 ide ya. Kira-kira 10 paragraf gitu. Awalnya kan ada bagian seperti pembukanya. Ya, paragraf pembukanya lah gitu dari 10 ide tadi misalnya. Ada juga kemudian masuk dalam paragraf pembukanya itu apa? Mau yang lebih general atau mau langsung yang spesifik detail karena tempatnya mungkin nggak banyak ya. Terus dari situ kira-kira isinya apa? Poin-poin ide yang kedua, ketiga, keempat, kelima tadi. Dan seterusnya sampai 10 tadi katakanlah ya. Dan terakhir bagaimana membungkusnya. Ya, membungkus itu dalam tanda kutip seperti menyimpulkan dalam satu subbab tadi gitu ya. Kan ada 10 ide. Paragraf pertamanya pendahuluan, terus ide 10 tadi masuk dalam isinya. Nah, paragraf terakhirnya adalah membungkusnya atau menyimpulkan semuanya. Nah, memang ini style yang sering dipakai, tapi ada juga pembimbing yang tidak menyarankan gitu ya. Ada paragraf penutup yang kemudian menyimpulkan dalam satu subbab itu. Ada yang, wah ini kalau gitu jadinya repetitif gitu ya, pengulangan-pengulangan. Nah, sekali lagi ini soal style, soal gaya ya. Bagi saya itu penting, karena dari subbab itu kan relatif panjang. Hanya mengingatkan kembali, menyimpulkan, agar pembaca segera tahu gitu, bahwa di subbab ini kita bicaranya apa. Tentu bukan mengulang semuanya ya, menyimpulkan pendek saja. Dalam paragraf terakhir mungkin hanya 3 kalimat misalnya. Ya. Nah, ini semacam summary lah gitu ya. Kalau itu bisa dilakukan, akan mempermudah para pembimbing atau pembaca, apa itu teman kamu ya kan, atau ya mungkin keluarga kamu ya. Yang kemudian kalau diminta tolong, dia akan langsung bisa lihat di awal di subbab itu, lihat paragraf pertamanya langsung, oh kira-kira ini ya. Oke deh, coba saya lihat langsung yang paragraf terakhir. Oh, nulisnya tentang ini. Udah tahu kira-kira, nah saya mau tahu detailnya seperti apa. Baru dia balik lagi ke atas.
paragraf 2, 3, 4, 5 sampai tadi yang memuat 10 ide tadi ya. Semoga ya kamu paham nih dengan cara penyajiannya bagaimana agar koherensi antar paragraf bisa terjadi ya. Tentu ini melengkapi ya informasi lain di video saya yang lain tentang bagaimana menulis satu paragraf yang efektif. Di situ ada penulisan kalimatnya, ya, panjang pendeknya, elemen-elemen apa saja yang harus ada. Jadi saya mendorong ya kamu yang sedang menonton video ini melengkapi informasi dengan video saya yang lainnya, khususnya tentang bagaimana menulis satu paragraf atau menulis kalimat yang efektif, ya, yang kohesif dan mudah dimengerti. Nah, demikian ya informasi yang saya sampaikan, tips ini semoga bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, yang tadi itu, yang bilang, nanti saya nggak mau subscribe-nya di belakang, misalnya gitu ya. Silahkan ya. Kalau Anda menilai juga video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. Terima kasih banyak sudah subscribe ya. Bagikan juga kepada teman-teman yang lain yang juga mendapatkan manfaat. Yang pintar, nggak cuman kamu doang, tapi juga teman-teman kamu. Kalau banyak yang pintar, wah, seneng kan? Bisa maju, kamu maju, teman kamu maju, ya kan? Insya Allah bangsa ini juga menjadi semakin maju. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video-video saya yang lain ya. Terima kasih banyak, salam sehat, sukses untuk skripsi, tesis, bahkan disertasi Anda. Terima kasih banyak.